Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Zuhri dengan NIM G0212011083 dari Pengantar Ilmu Pertanian kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pertanian tradisional dan modern. Kita masuk ke pengertian. Pengertian pertanian tradisional merupakan pertanian yang bertumpu pada pasokan internal tanpa pasokan eksternal yang menimbulkan kekhawatiran berupa rendahnya tingkat produksi pertanian, jauh di bawah kebutuhan manusia. Pertanian tradisional merupakan pertanian yang akrab dengan lingkungan karena tidak ada penggunaan pestisida selama proses produksi. Namun, sistem pertanian tradisional tidak sesuai lagi dengan kebutuhan lahan yang semakin meningkat akibat bertambahnya penduduk. Sementara pertanian modern merupakan pertanian yang bertumpu pada pasokan eksternal berupa bahan-bahan kimia buatan seperti pupuk dan pestisida, menimbulkan kekhawatiran berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam sistem pertanian modern, banyak ditekankan penggunaan peralatan dan teknologi pertanian terbaru untuk mengoptimalkan produksi sehingga tenaga manusia tidak banyak dibutuhkan. Pertanian modern menitikberatkan pada teknologi dan inovasi di bidang pertanian yang lebih maju. Pertanian modern umumnya dilakukan untuk skala yang luas mengingat semakin banyaknya penduduk sehingga menimbulkan permintaan produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke tujuan. Tujuan pertanian tradisional ditujukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup petani sehingga tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kebutuhan manusia pada pangan telah membawa manusia mulai belajar tentang bertanam meskipun dengan alat yang sederhana. Hal tersebut yang menjadi ciri dari pertanian tradisional. Yang kedua, tujuan pertanian modern. Tujuan yang pertama merupakan jalan menuju keberhasilan modernitas di Indonesia. Jika hasil dari panen semakin banyak, maka dianggap maju. Di Indonesia sendiri, penggunaan pupuk dan pestisida kimia merupakan bagian dari revolusi hijau yang menjadi sebuah proyek ambisius Orde Baru untuk memacu hasil produksi pertanian dengan menggunakan teknologi modern. Tujuan yang kedua yaitu optimalisasi hasil pertanian. Konsep pertanian modern tidak hanya membahas usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia dan pemuliaan spesies pertanian, akan tetapi sudah lebih ke arah bagaimana cara optimalisasi usaha tani untuk menghasilkan bahan pangan yang bermutu. Yang sangat diperhatikan dari hasil panen adalah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tujuan yang ketiga yaitu penggabungan konsep yang sudah ada. Peningkatan teknologi pertanian agar pertanian berjalan lebih efektif dan efisien sedang diusahakan. Dan saat ini perkembangan konsep pertanian yang digunakan adalah dengan menggabungkan dari dua konsep awal yang terkesan berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya kita masuk ke manfaat. Manfaat pertanian tradisional yang pertama yaitu kelestarian lingkungan terjaga. Sumber daya lahan pertanian merupakan komponen utama dalam industri bahan pangan yang tidak dapat digantikan oleh peralatan atau mesin modern. Lahan pertanian tetap diperlukan sepanjang masa. Sistem pertanian tradisional dapat menjaga kelestarian lingkungan untuk masa yang akan datang. Manfaat yang kedua yaitu melestarikan budaya dalam sistem bertani. Budaya agraris sangat kental di Indonesia. Sistem pertanian tradisional dapat melestarikan budaya agraris tersebut terutama pada daerah-daerah agraris sebagai contoh pada daerah Bali. Yang kedua, manfaat pertanian modern. Pertama, meningkatnya nilai ekspor. Tingginya nilai ekspor hasil pertanian di Indonesia menjadi pertanda bahwa saat ini kualitas produk pertanian Indonesia telah sesuai dengan standar internasional. Hal tersebut dikarenakan sudah diterapkannya konsep pertanian modern untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian yang baik. Dengan meningkatnya nilai ekspor, maka devisa negara semakin meningkat, yang akan menguntungkan sektor pertanian. Konsep pertanian modern ini membawa pada pengoptimalan hasil dengan tetap memperhatikan mutu hasil yang tinggi
sehingga komoditas pertanian Indonesia dapat tetap bersaing dalam pasar dunia. Manfaat yang kedua yaitu berkembangnya sistem agribisnis yang menguntungkan. Sistem pertanian modern selain mengusung peningkatan hasil dari mutu, juga memperhatikan sisi usaha pertaniannya, sehingga menyebabkan dampak positif dari segi ekonomi pertanian dengan digunakannya sistem agribisnis yang baik. Konsep bisnis pertanian ini lebih konkret dan komprehensif atau menyeluruh untuk mengembangkan sektor pertanian ke arah yang lebih baik. Adanya sistem agribisnis dapat mengembangkan komoditas pertanian menjadi lebih fokus dengan subsistem agribisnis yang berbeda-beda. Manfaat yang ketiga yaitu terbentuknya sistem terpadu. Manfaat lainnya dari sistem pertanian modern adalah digagasnya pembuatan sistem terpadu, di mana optimalisasi konsep usaha tani dijabarkan dalam sebuah sistem terpadu yang mampu melingkupi semua sektor termasuk sektor industri. Sistem ini juga dapat dikaitkan menjadi sebuah rantai perekonomian di Indonesia. Dalam sistem terpadu terjadi penggabungan dari beberapa konsep atau jenis pertanian sehingga dapat terjalin sebuah simbiosis yang saling menguntungkan serta dapat mengoptimalkan hasil dari masing-masing konsep yang dibawa. Selain itu, konsep ini juga efektif meningkatkan pendapatan petani dan memanfaatkan lahan secara maksimal dengan tetap memperhatikan resiko kerugian lingkungan yang dapat ditimbulkan. Melalui sistem ini, pertanian modern menjadi lebih dikenal luas di masyarakat dan mulai banyak dikembangkan prinsip penerapannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh. Contoh pertanian tradisional yaitu ladang berpindah, pemanenan padi menggunakan ani-ani, alu dan lesung sebagai penumbuk padi tradisional. Contoh pertanian modern yang pertama yaitu hidroponik. Pertanian dengan cara hidroponik merupakan salah satu contoh dari pertanian modern hasil dari inovasi akibat adanya keterbatasan lahan pertanian. Pada konsep pertanian ini bertujuan memanfaatkan lahan yang sedikit tetapi dapat menghasilkan panen yang optimal menggunakan metode dan formulasi khusus. Contoh yang kedua yaitu integrasi automasi pertanian atau smart farming. Meski tergolong masih asing, namun konsep ini sudah ada di Indonesia, yaitu penanaman sensor-sensor tertentu seperti sensor kelembapan suhu tanah, sensor pH, dan banyak lainnya di lahan pertanian yang luas. Contoh yang ketiga yaitu pertanian modern hortikultura. Hortikultura berasal dari bahasa Latin yaitu hortus yang berarti tanaman kebun, dan kultura berarti budidaya, sehingga dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun. Istilah hortikultura digunakan pada jenis tanaman yang dibudidayakan. Bidang kerja hortikultura meliputi pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produk tanaman, hama dan penyakit, panen, pengemasan, dan distribusi. Hortikultura merupakan salah satu metode budidaya pertanian modern. Contoh yang keempat yaitu inspeksi kesehatan tanaman. Inspeksi kesehatan tanaman bisa dilakukan dengan menggunakan drone yang bekerja dengan cara didasarkan pada premis bahwa tanaman hijau hidup menyerap energi matahari dan memancarkannya kembali sebagai energi near infrared. Dengan adanya NDVI analistik ini akan membantu petani modern dalam mengalokasikan pupuk atau melakukan perencanaan lebih baik terutama untuk lahan yang luas. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.